Kalau pian sudah dekat sama Allah, maka Allah akan beri pian lebih apa yang pian harapkan. Nah karena itu termasuk kalau pengen sukses, anaknya soleh, anaknya nurut, anaknya baik, anak menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, suruh anaknya sholat, suruh anaknya menjaga sholat. Kalau anaknya sekolah kerja, jangan lupa nak sholat nak ulun titip sholat nak sholat saja nak sholat itu aja Pak. Kenapa? Karena kesuksesan akan menanti anak pian, kebahagiaan akan menanti anak pian, kebaikan akan menanti anak pian. Tapi kalau anak pian nggak sholat, kenapa? Karena nggak sholat itu. Karena sholat itu tanda anil fasya wal munkar. Allah akan cegah sehingga orang itu tidak berbuat mungkar berkat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini Allah masih memberikan kita anugerah yang agung, anugerah yang besar, pemberian yang mungkin lebih utama daripada dunia dan seisinya, yaitu Allah masih memberikan kita lisan yang banyak dosa, lisan yang banyak salah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan memasuki pasal yang baru, yaitu fi syurutis shalah, bab masalah salat sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalah as-silatu bainal 'abdi war rabb. Salat itu adalah hubungan khusus antara hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah. Orang yang gak sholat berarti gak punya hubungan khusus. Karena itu sampai-sampai Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, diperintah untuk mengerjakan sholat, wahyunya bukan perantara malaikat Jibril, melainkan langsung berjumpa dengan Sang Khalik, naik ke Sidratul Muntaha, ngelewatin 7 lapis langit sampai ke Mustawa, sampai berjumpa dengan Allah untuk menerima amal ibadah yang besar, amal ibadah yang agung. Apabila manusia ingin selamat dunia akhirat, tidak ada jalan lain kecuali berpegang dengan perintah ini, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Sebagaimana sudah diterangkan oleh Nabi, oleh para sahabat, orang-orang soleh, tidak ada jalan menuju kesuksesan kecuali sholat. Karena itu kalau adzan apa bunyinya? Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang yang sholat falah, beruntung. Orang yang sholat falah, sukses. Orang yang sholat falah, dia akan bahagia. Orang yang sholat falah, dia akan selamat sampai masuk ke dalam surga. Bukan falah kemudian sholat, tapi sholat dulu baru falah. Jangan dibalik, ya kan? Coba praktek di Masjid Al-Jamal. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Dipecat sama imam masjid. Dipecat tadi di mana sih, kada sama adin lagi. Nah, kebalik. Cara gitu untuk menggapai cita-cita seperti yang sudah diajarkan oleh Nabi.
yaitu mendekat dengan Allah, mendekat dengan Nabi Muhammad, mendekat kepada kebaikan, istiqomah di dalam hadir majelis. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam kehilangan kekayaannya, kehilangan duitnya, kehilangan kerajaannya, walaqad fantanna Sulaiman wa alqainahu ala kursihi jasadan summa anab. Benar-benar Nabi Sulaiman ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, dalam sekejap duitnya lenyap, hartanya lenyap, kerajaannya lenyap, sampai-sampai Nabi Sulaiman terusir dari kerajaannya karena aki Sulaiman hilang. Cari aja ke Nabi Sulaiman Hakam, siapa tahu dapat. Ada 4 barang yang turun dari surga ikut Nabi Adam ke atas dunia. Yang ikut Nabi Adam turun, Hajar Aswad, aki Sulaiman, Hajar Aswad, aki Sulaiman, dan pohon zaitun, pohon tin. Karena pohon tin itu dirajut oleh Nabi Adam untuk bikin baju, karena ketika Nabi Adam itu makan buah khuldi, langsung mahkota hilang. Baju-baju kerajaan, jubah kebesaran, kemewahan, keindahan habis sudah, lepasan. Bingung deh. Akhirnya Nabi Adam ngambil daun, dirajut untuk menutup auratnya, turun ke bumi, bawa itu. Nah, jadi akhir Sulaiman di surga hilang pula kerajaan Sulaiman. Merana Nabi Sulaiman, ya merana, sedih ya sedih, tapi Nabi Sulaiman tidak terpuruk. Kenapa ya? Enggak. Kok bisa ya? Enggak juga. Semua anak Nabi Sulaiman langsung anak kita raja'a ilallah, kembali menambah kedekatan kepada Allah. Mungkin ada yang salah kepada hidupku sehingga ada musibah nih. Mungkin aku kurang istiqomah ibadah sehingga ada ujian. Mungkin aku kurang dekat dengan Allah sehingga ujian demi ujian datang ke dalam hidupku. Semua anak, kalau gitu jalan satu-satunya, solusinya mendekat lagi kepada Allah. Tambah lagi volume dalam ibadah, istiqomah, hadir majelis, zikir, wirid, tambah lagi. Nah, habis itu betul ketika Nabi Sulaiman itu tarik solusinya bukan ke mana-mana, solusinya kepada Allah, kembali lagi kerajaan Nabi Sulaiman dan diberikan oleh Allah lebih dari yang diharap oleh Nabi Sulaiman. Kan pengen kerajaannya kembali. Tapi ketika kerajaan kembali setelah dapat musibah itu, Nabi Sulaiman dikasih bonus, bisa berbicara dengan bisa mengendalikan angin dan bisa mengendalikan awan. Sebelumnya Nabi Sulaiman belum punya keistimewaan, cuman dia bisa menundukkan manusia dan jin dan ngerti bahasa binatang aja. Tapi ketika dapat musibah, kemudian kembali lagi dapat apa yang dia inginkan, tapi bukan hanya itu, diberikan lebih oleh Allah, sebab selalu senantiasa menambah kedekatan dia kepada Allah. Nah, itulah, karena itu kalau ada apa-apa langsung curhatnya di sajadah, ngadunya di sajadah, diputar tasbihnya, sebut nama Allah, sebut nama Rasulullah, hilang insyaallah semua masalah akan hilang. Kenapa? Karena bumi dan langit adalah ciptaan Allah, yang memberikan ujian Allah berarti yang sanggup untuk menghilangkan, membuka, memudahkan, mengangkat ujian-ujian, masalah, kesulitan ke dalam hidup kita. Tidak ada siapapun kecuali Allah, hanya Allah. Karena itu dekati Allah. Kalau sudah Allah ngasih solusi, Nabi Muhammad itu ngaji yang nggak solusi, maka akan mendapatkan penyelesaian masalah pian itu akan selesai, masalah selesai tanpa masalah.
masalah akan selesai tanpa masalah kalau kita pakai tata cara seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Auf. Beliau waktu itu ketika anaknya izin berperang, tiba-tiba kaum muslimin sudah selesai pulang, kumpul anak, kumpul istri. Dia bingung, anak-anakku kemana ini? Belum balik. Anakku kemana ini? Belum balik. Ditunggu. Kemana anakku? Kadang tahu. Kemana anakku? Kadang tahu. Pas yang terakhir tentara datang, kemana? Anak pian yang bernama Salim ketangkap sama orang kafir, lagi di penjara. Nangis, histeris. Ujian ini. Taruhannya nyawa. Ditangkap orang kafir, kalau kada disembelih disiksa ini. Menangis. Pas istrinya dapat kabar, mana anak ulun bah, anak pian tangkap sama orang kafir, habis penjerat. Sampai gulung-gulung. Sama stres suaminya ini. Nang biasanya mungkin tegar, berhubung istrinya ini heboh, lakinya heboh juga. Akhirnya Isya datang ke masjid, habis sholat Isya duduk di depan Nabi. Rasulullah, kenapa ya Allah? Anak ulun ya Rasul, kenapa anak dia ketahuan? Kaum muslimin, tentara muslimin, semuanya sudah kembali, anak ulun aja yang ketahuan ya Rasul, gimana? Kena tenang. Nabi ngasih solusi ini biar masalahnya selesai tanpa masalah. Enggak juga Nabi, kalau gitu kita kirim tentara, kita serbu lagi. Ya, iya kalau menang, kalau kalah, iya kalau bisa dibebaskan. Kalau orang tentara dikirim ke bunuh juga, ketangkap juga, bukan selesai masalah tanpa menimbulkan masalah. Kalau gitu, apa ya Rasulullah harus lakukan? Gini aja sudah. Ittaqullah wasbir. Tetap jadi orang yang bertakwa kepada Allah, sabar. Habis itu Rasul demikian kasih kabar istrimu, baca malam ini la haula wala quwwata illa billah. Ini aja ya Rasul. Iya. Enggak ada apa-apa. Ya, boleh aja kasih kabar istri. Wah, kayaknya enggak bakalan protes ini ulun ini. Solusinya gini aja. Sampai balik ke rumah, apa kata Nabi, kita disuruh sabar. Nanti ada kabar dari Nabi. Habis itu solusi apa lagi? Kita malam hari ini disuruh memperbanyak zikir, suruh memperbanyak menyebut nama Allah dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Apa kata istrinya? Ini solusi yang terbaik. Alhamdulillah, terima ya istri ulun ini. Bilang sajadahnya, putar tasbihnya, baca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Sebelum subuh tiba-tiba ada yang ngetok. Manaku kayak suara anak saya, gak mungkin juga. Di negeri seberang, di negeri yang jauh ditawan. Assalamualaikum, anak ulun pas dibuka betul. Ternyata Salim datang, anakku dipeluk, menangis, ibunya menangis, subhanallah, alhamdulillah. Insyaallah anaknya, dia kabar, alhamdulillah lu selamat, saya sehat, gak ada kurang segitu. Kenapa gak bisa? Ya waktu mereka lengah, tiba-tiba ikatan besi yang mengikat tangan dan kaki saya tiba-tiba terlepas dengan sendirinya. Lihat, nggak mungkin borgol tali kemudian diikat, tali tampang diikat lepas sendiri. Ya itulah akal manusia. Tapi kalau Allah, faida arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Ya mungkin, nggak mungkin bagi dia, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Habis itu pulang. Kebetulan ada kambing. Mbak, saya bawa satu, ternyata ngikut di belakangnya. Pas dilihat, apa itu kambing semua? Berapa jumlahnya? 4.000 kambing, Pak. Rencananya mau bawa satu kambing, ternyata apa? Dapat 4.000 kambing. Satu kambing, bayangkan. Satu kambing kalau harganya 1 juta, kali 4.000 berapa? 4 miliar. Tapi mana kambing umur kambing 1 juta? 3 juta, 4 juta. Bayangkan. Waduh, kayak apa ini?
kalau pian alhamdulillah datang, ini milih orang nih. Ini milih orang nih, ini apa pian kayak ngerampas haknya orang, akhirnya datang kepada Nabi. Curhat. Coba deh. Curhat, isya, ngedu, kesusahan, ada masalah, dalam kesulitan. Ini kalau nggak selesai, bukan kehilangan duit si sahabat Auf, bukan kehilangan harta, bukan kehilangan mobil, bukan kehilangan rumah, bukan kehilangan jabatan, bukan kehilangan tabungan, kehilangan nyawa. Tapi berkat solusi yang diberikan oleh Nabi dan diamalkan, isya curhat, subuh selesai masalah tanpa masalah. Allahumma Muhammad. Bukan hanya itu, Auf ini pengen anaknya kembali dengan selamat, tapi justru Allah berikan dia lebih yang dia harapkan. Apa itu? Dapat kambing. Ya Rasul, gimana ini kambing? Ini kan bela orang kafir. Kata Nabi, ambil halal. Itu adalah rampasan perang yang dimiliki orang kafir. Bayangkan ya. Kalau pian sudah dekat sama Allah, maka Allah akan beri pian lebih apa yang pian harapkan. Nah karena itu, termasuk kalau pengen sukses, anaknya soleh, anaknya nurut, anaknya baik, anak menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, suruh anaknya sholat, suruh anaknya menjaga sholat. Kalau anaknya sekolah, kerja, jangan lupa nak sholat nak belum titip sholat nak sholat saja sholat itu aja Pak. Kenapa? Karena kesuksesan akan menanti anak pian, kebahagiaan akan menanti anak pian, kebaikan akan menanti anak pian. Tapi kalau anak pian nggak sholat, kenapa orang nggak sholat itu? Karena sholat itu tanhanil fahsya wal munkar. Allah akan cegah sehingga orang itu tidak berbuat mungkar berkat sholat. Nah kamu sukses, anak kamu pintar tapi nggak sholat, melawan sama orang tua, nggak nurut sama orang tua, muncul sama orang tua, nyakitin hati. Kalau orang itu nyakit hati, kenapa? Nggak sholat, sehingga dia tidak dijaga oleh Allah dari kemungkaran. Coba lihat anak-anak yang tentu narkoba, mana ada yang sholat itu? Kalau sholat, insya Allah jadi anak yang dibimbing dalam kebaikan. Tentu narkoba, orang-orang yang lagi berjogetan, lampu kelip-kelip, diskotik dan lain-lain, sembahyang, kan sembahyang itu. Kenapa? Karena sholat itu adalah nur, cahaya, wudhu adalah cahaya. Karena itu kalau kita pengen punya kehidupan yang lebih baik, yang paling penting melangkah yang lebih dahulu untuk dibetulkan adalah sholatnya. Karena itu syurut sholat sama niatun. Karena kalau pengen ibadah sholat kita itu sempurna, ibadah sholat kita diterima oleh Allah, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Dari pian sebelum sholat sampai pian selesai sholat. Syarat ini nggak boleh hilang satu. Kalau syarat hilang satu, maka sholat pian nggak sah. Otomatis kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka sholat pian nggak sah. Otomatis sholat pian kan diterima oleh Allah. Syarat sholat sama niatun. Syarat sahnya sholat itu ada 8. Yang pertama taharatul hadasain. Orang itu kalau sholat harus bersih harus suci daripada 2 hadas. Hadas kecil yang mewajibkan wudu, hadas besar yang mewajibkan mandi. Junub sholat nggak sah bro, mandi dulu. Dingin wudu atau mandi wajib. Wa taharatu anin najasati fil thawbi wal badan wal makan, harus suci daripada najis bajunya. Apa itu baju di dalam sholat? Apapun yang nempel di badan namanya baju. Kopiah, ini namanya baju. HP kalau dikantongin juga namanya baju. Pitis, kantong mian kan, itu juga namanya baju. Siwak, pulpen, apa aja nempel di anggota tubuh kita
itu dinamakan baju. Semua harus suci. Semua harus suci. Duit 100.000 kejebur parit. Parit tempat kencing. Wah, sayang nih. Iya, nah ditaruh takut hilang kan. Itu kantongnya di luar sholat, ya batal. Kecuali dicuci dulu, dijemur gak masalah. Jadi harus suci semuanya, bajunya, wal badan, badannya, wal makan, tempatnya, tempat sholat. Apa itu tempat sholat? Tempat sholat itu bukan sajadah. Tempat sholat adalah apapun yang ketempelan badan kita ketika sembahyang dan rukuk sujud, itulah yang namanya tempat sholat. Sajadah di ujungnya ada tai cicak, nggak masalah. Kemudian kita sholat di tengah-tengah kita ada tai cicak, yang penting nggak nyentuh. Tangan kita nggak nyentuh, badan kita nggak nyentuh, baju kita nggak nyentuh, maka sholat kita tetap sah. Asalkan tidak tersentuh barang najis. Wasatrul aurat, tutup aurat. Aurat orang laki-laki dari pusat sampai lutut wajib tertutup. Wajib tertutup. Karena itu kalau pakai gamis, pakai baju, pakai kaos, kalau yang rukuk lihat aja, pusar biar kelihatan enggak. Kalau tutup yang kelihatannya batal. Karena itu agak ditinggikan aja, biar uti-uti yang gak ada kelihatan. Bukan uti punya lutut untuk nah, terserah aja. Jangan kelihatan, karena dari pusar sampai lutut tidak boleh kelihatan. Nah, kalau pakai celana sholat boleh, apa aja yang penting menutup aurat. Tapi hati-hati kalau pakai celana, apalagi pakai kaos. Kadang orang pakai kaos kan, kalau dia sujud, atau dia rukuk, celananya itu tertarik ke bawah, kaosnya ke atas, kelihatan. Waduh, kotak amal ini, celengan ini. Celengan ini, apa? Batal. Karena tahu ini, kalau kalian hidup di tanah hulu, nang tidak ada guru, nggak ada ustad, tidak tahu, maklum karena nggak ada guru agama, nggak ada ustad. Ini hidup di Kota Bangun, hidup di Samarinda, ngomong nggak tahu, tetap batal, dosa, sholat yang nggak sah. Kenapa? Karena kenapa kamu nggak tanya? Di situ banyak ulama. Ya, alasan nggak tahu kalau hidup di Kota Bangun nggak diterima. Kenapa? Karena di Kota Bangun banyak ustadz, banyak guru, banyak ulama. Kemudian tidak transparan. Baju itu nggak transparan. Pakai baju tapi transparan, batal. Apa yang transparan? Sampai kelihatan kulitnya. Warna kulit, hitam, kuning, putih, kuning putih, hitam putih yang jadinya. Harus tidak kelihatan. Kalau auratnya seorang perempuan, yaitu semua badan wajib ditutup ketika sembahyang, kecuali yang boleh dibuka telapak tangan ibu-ibu dan wajah ibu-ibu sama telapak kanan boleh dibuka. Telapak tangan itu luar dalam. Karena itu nggak harus orang itu sholat pakai mukena. Yang penting tertutup aurat, boleh dan sah sholatnya dimanapun kapanpun yang berada. Coba pian kalau umroh, pian kalau haji, yang pakai mukena itu orang Indonesia saja dan orang Hadramut, orang Yaman. Karena mukena yang terusan di baju khusus untuk sholat itu budaya, itu milik orang Yaman. Sarung ini dulu kan orang Yaman ini. Yang sarungan itu cuma orang Indonesia dan orang Yaman aja. Negara yang lain nggak ada. Arab aja nggak ada yang Yaman aja. Cuma sarungnya nyamanan punya Olimpian sama di Hadramut. Kalau di Hadramut itu kayak pakai apa? Gak ada jahitannya, kayak baju ihram tuh lah. Kalau ya kayak itu juga. Nah, kalau sarung kita nyaman. Kalau di sana pesala bisa buka. Nah, sarungan pakai sarung. Kalau Jawa pakai sewe katanya. Nah itu orang perempuan semua harus tertutup. Yang boleh terbuka wajah,
Dari wajah itu dari tumbuhnya rambut sampai dagu, dari telinga itu boleh dibuka, dan telapak tangan. Yang lain semuanya harus tertutup. Nah, terserah mau pakai mukena, pakai baju abaya, pakai baju jubah hitam apa aja, pakai baju syar'i apa aja boleh dipakai untuk sholat. Yang penting tertutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang boleh terbuka hanya wajah dan telapak tangan, hanya telapak tangan. Istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Apa itu kiblat? Kiblat itu al-Ka'batul Musyarrafah. Kalau di depan Ka'bah wajib menghadap Ka'bah. Berhubung kita ini jauh daripada Ka'bah, maka kita wajib menghadap jihatul Ka'bah, arah Ka'bah saja. Enggak wajib kalau ditarik benang nih kira-kira lurus kada kita ini ke Masjidil Haram ke Ka'bah. Enggak harus, yang penting arah Ka'bah sudah sah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang wajib dihadapkan kiblat dari takbir sampai salam hanya badan, kepala enggak wajib. Karena itu kalau orang sholat toleh kanan, toleh kiri, sholatnya sah. Allahu Akbar. Ada orang lewat toleh, ada orang sana dilihati. Ada. Ulun pernah sholat, masjid itu pintunya sebelah sana, dan itu sebelah sana kan ada orang sembahyang di belakang. Ulun datang hendak wudhu itu ngelewatin orang sholat, isinya di sana. Jadi saya masuk dari pintu sana itu dilihatin aja, habis. Ngeri juga ya, dilihatin. Ini baru dilihatin manusia, ini ngeri. Kayak apa kalau dilihatin malaikat ini? Gimana? Ya enggak batal. Karena yang wajib menghadap kiblat hanya badan, bukan kepala. Karena itu kalau orang salam, hati-hati. Kadang orang salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan gerak ini badannya. Kalau gerak batal. Banyak ini kasusnya orang. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini batal ini. Ini gak usah gerak ini. Gak boleh gerak. Ini cukup kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke kiblat. Kiblatul doa sama. Wa kiblatus shalah Ka'bah. Kiblatnya doa itu langit. Karena itu kalau kita berdoa menghadap kemana? Ke langit. Tangan kita menghadap kemana? Ke langit. Tapi kalau ketika kita sholat, kiblat kita yaitu Ainul Ka'bah. Ka'bah kiblat sholat kita. Tapi itu hanya simbol. Tapi nyatanya ketika kita sholat, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan hatiku, aku hadapkan ruhku, aku hadapkan hidupku, aku hadapkan jiwa dan ragaku lilladzi fataras samawati wal ardh, bagi zat Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah itu juga bisa dinamakan hati. Kiblat Ka'bah. Kiblat kita adalah Ka'bah. Insyaallah. Ka'bah itu jamaah yang dirahmati Allah adalah kiblat semua umat manusia. Dari zaman kapan deh? Sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu sudah ada kiblat Ka'bah, cuma berbentuk fondasi. Kalau pian baca di dalam kitab Kanzul Madhur karya Imam As-Suyuti, bahwasanya Ka'bah itu fondasinya sudah ada. Siapa yang bangun? Para malaikat. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail cuma meneruskan bangunan Ka'bah. Cuma meneruskan bangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail cuma meneruskan bangunan Ka'bah. Nah, Ka'bah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hanya kiblat. Kiblat siapa? Kiblat badan pian. Kalau kiblat hati yaitu Allah. Karena itu jangan sampai kita ini cuma menghadap ke batu,
Karena itu kadang banyak orang sholat tapi hatinya keras. Kenapa? Karena menyembah batu. Kita bukan menyembah batu, kita cuma menghadap ke Ka'bah. Itu adalah simbol yang kita sembah, yang kita hadapkan pada hakikatnya itu Allah. Yang kita hadapkan adalah Allah. Wadukhul waktu, masuknya waktu. Salat duhur sebelum duhur ya sah, kecuali kodok. Wal ilmu bi fardiyatiha, harus mengetahui kewajiban sholat. Wa la yaqtadi fardan min furudi sunnah, dan harus mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Wajtinabul mubtilat, dan menjauhi sesuatu apapun yang membatalkan sholat. Ada sendiri nanti apa-apa aja yang membatalkan sholat. Inilah syarat-syarat ketika manusia sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala wajib dipenuhi. Maka insya Allah ketika manusia itu sembahyang syaratnya dipenuhi, yakin kepada Allah, sholat yang diterima. Kenapa? Gak mungkin Allah menggerakkan pian untuk sholat. Siapa yang gerakkan pian untuk sholat? Allah. Siapa yang menggerakkan lisan Anda untuk menyebut nama Allah? Allah. Siapa yang menggerakkan Anda untuk sujud? Allah. Pasti Allah mengundang dan Allah akan terima. Kayak orang ngundang makan, ayo makan sampai di rumah. Dikasih makan atau diusir? Kasih makan, namanya ngundang, kasih makan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Namanya digerakkan untuk berdoa, artinya Allah pengen mengabulkan doa pian. Digerakkan untuk salat, artinya Allah pengen menerima amal ibadah pian, dan Allah akan rubah nasib pian dengan kita digerakkan untuk kebaikan, khususnya di dalam sholat. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa berikan kita istiqamah dalam sholat, seperti doa Nabi Ibrahim, Allahumma Rabbi ja'alni muqimus sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Tidak Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah anak-anak aku dan keturunanku manusia yang selalu senantiasa menjaga sholat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini pengajian pembahasan kita. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Sebelum